Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Chandra Sagara 27. Saya akan melanjutkan kembali gerakan untuk melatih tenaga dalam yang sudah saya bagikan sebelumnya di video sebelumnya. Gerakan jurus 1 sampai jurus 5, sekarang jurus 6 sampai jurus 10. Baik, kita lihat sama-sama gerakan jurus ke-6-nya. Tangan kiri di depan dada, tangan kanan di pinggang. Kita tarik nafas, hentakan ke bawah. Kita seperti menarik tangan lawan, tarik tangan lawan, bawa ke bawah ke pinggang kiri. Kita patahkan dengan tangan kanan. Oke, kita lihat sama-sama. Tarik, tarik, hentakan, tarik, hentakan. Oke. Nah, itu untuk jurus 6. Jurus, kita lihat sama-sama. Gerakan awalnya sama, tangan kiri di dada, tangan kanan di pinggang. Kita tarik nafas, tahan, hentakan. Kalau tadi ke bawah, sekarang ke pinggir. Tarik seperti kita megang tangan lawan, pegang, patahkan. Oke, ini buang nafas, buang nafas, buang nafas, buang nafas. Oke, itu untuk jurus 7-nya. Untuk jurus ke-8 seperti ini, tangan tetap sama seperti tadi. Tarik nafas, tahan, perut, hentakan ke depan. Jadi tarik nafas, hentakan, buang. Sebenarnya jurus 8 ini larangan, nggak boleh dibawa latihan ketika kita latihan bersama, karena ini berbahaya untuk jurus 8 ini. Jadi nggak pernah dipakai latihan bersama. Digunakan kalau benar-benar kita terdesak. Ini, oke. Ingat, setiap gerakan kaki dengan tangan itu harus selaras. Tangan berhenti, kaki berhenti. Jadi tadi angkat, kaki berhenti, tangan berhenti. Hentakan. Seperti itu. Itu untuk jurus 8. Untuk jurus ini, tangan kanan ditekuk seperti ini, tangan kirinya di bawah.
tarik seperti kita narik tangan lawan, tarik, tarik. Oke, itu untuk trik. Ini tarik, tahan napas di perut, hentakan, buang. Tarik, hentakan, buang. Ini. Seperti itu untuk jurus 9. Untuk jurus terakhir biasanya digunakan untuk kehidupan sehari-hari, untuk pengobatan, untuk narik penyakit biasanya. Kalau masuk angin atau ada rasa sakit di tubuh, bisa pakai disedot dengan jurus 10. Atau ada orang yang kesurupan, bisa disedot sama jurus 10. Oke, seperti ini. Tangan keduanya di samping, angkat, hentakan. Ini tarik nafas, tahan di perut, hentakan, buang. Jadi kalau lagi ngobatin orang, kita tangan kanan atau dua-duanya bisa kita tempel ke yang sakit, atau satu tangan juga bisa. Biasanya pakai satu tangan tempel sama yang sakit, tubuh yang sakit, tarik seperti kita narik seperti tadi. Kita tarik, simpan di perut sebentar, buang. Buang ke tangan kiri. Tarik lagi, tahan, buang. Tarik, simpan, buang. Tarik, simpan, buang. Tarik. Ini seperti ini. Itu. Tarik. Itu jurus ke-10. Biasanya di kehidupan sehari-hari itu kalau enggak jurus 10 atau jurus 4 yang biasanya berguna, biasanya suka dipakai. Kalau jurus 10 untuk pengobatan, jurus 4 untuk misahin orang kalau ada yang berantem di jalan atau di mana, kita bisa pisahkan dari jarak jauh dengan jurus 4, supaya orang yang lagi berantem terhentak ke belakang dua-duanya, pisah. Di sini jadi dipisah, didorong dua-duanya seperti itu. Cuma kalau udah di lapangan udah nggak ada lagi gerakan, hanya pakai bayangan aja dengan napas. Jadi kalau kita setiap latihan itu kita harus perhatikan napas setiap gerakan. Kalau gerakan 4 misalkan, napasnya seperti apa, gerakan tubuhnya seperti apa, mengalirkannya ke mana, kita harus perhatikan. Jadi hentakannya seperti apa, jadi kita harus ingat. Jadi ketika di lapangan udah nggak ada jurus lagi, kita hanya memainkan napas aja. Jadi
Kita diam, lihat orang yang lagi berantem, kita tarik, tahan perut, hentakan. Jadi hentakannya cuma gerak ini aja sedikit. Sambil kita bayangkan, kita masukin di tengah energi kita, tek, langsung pisahkan. Seperti itu. Setelah udah terpisah, kita lihat mereka berdua udah tidak bangkit untuk melanjutkan berantem, dan ada orang yang datang untuk memisahkan, kita pergi aja udah. Jangan ikut campur terlalu dalam. Oke, begitu aja. Saya Chandra Sagara 27 pamit. Semoga gerakan-gerakan yang saya bagikan ini bermanfaat untuk kesehatan kita. Saya Chandra Sagara 27 pamit. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.